Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renaldi Huda Kurniawan dari Universitas Hamadan, jurusan Ilmu Komunikasi, akan mereview konten media sosial di YouTube channel Tidak Nulis. Poin pertama, saya akan menjelaskan apa itu konten kreator. Konten kreator adalah orang yang membuat konten edukatif atau menghibur sesuai keinginan audiens. Konten kreator juga bertugas membuat konten baik berupa tulisan, gambar, ataupun video yang akan ditampilkan pada berbagai media populer seperti YouTube, Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok, dan lainnya. Kini konten tidak hanya terbatas pada gambar dan suara saja, tetapi juga dalam bentuk tutorial, vlogging, podcasting, dan lain-lain. Yang kedua, skill untuk menjadi konten kreator. Yang pertama, kemampuan riset. Dalam membuat konten diperlukan riset untuk mengumpulkan informasi pendukung yang lengkap. Bisa juga membantu konten kreator memahami kondisi pasar, tren, dan kebutuhan audiens. Yang kedua, manajemen waktu. Konten kreator biasanya tidak hanya membuat satu jenis konten saja. Karena itu manajemen waktu yang baik sangat diperlukan untuk bisa memproduksi semua konten sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Apalagi kalau konten kreator adalah pekerjaan sampingan. Tentu kamu harus bisa mengatur waktu agar pekerjaanmu utamamu tidak terganggu. Kamu harus pandai mengatur waktu agar tahap pra-produksi, produksi, dan post-produksi tidak ngaret. Yang ketiga, copywriting dan content writing. Dalam pembuatan konten, kamu akan memerlukan naskah, skrip, atau caption. Karena itu kemampuan menulis seperti copywriting dan content writing perlu kamu kuasai. Terlebih kalau kamu banyak produksi konten berupa artikel atau tulisan lainnya. Yang keempat, fotografi atau videografi. Kalau konten yang kamu produksi berupa foto atau video, maka keterampilan fotografi dan videografi harus kamu kuasai. Nggak hanya sebagai konten yang berdiri sendiri. Foto dan video juga bisa menjadi pelengkap konten lain. Misalnya kamu membuat konten berupa artikel review makanan, kamu bisa menambahkan foto makanan yang kamu review untuk menyempurnakan artikel yang kamu tulis. Yang kelima, editing. Dalam konten, editing diperlukan untuk dalam pembuatan konten, editing diperlukan untuk memastikan konten yang kamu buat sudah sesuai untuk dipublikasikan dan membuat konten lebih menarik. Misalnya dalam pembuatan artikel kamu perlu mengecek typo, sumber data, dan argumen dan lainnya. Kalau di video editing diperlukan untuk menyatukan semua footage yang ada agar jadi sebuah cerita atau alur yang sesuai. Foto juga perlu diedit, misalnya menghapus objek, mengatur pencahayaan, kontras, mengatur warna, dan lain sebagainya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tugas dan tanggung jawab seorang konten kreator. Yang pertama, buat konten yang original. Setiap konten kreator membutuhkan konten yang original hasil pikiran sendiri, akan membedakan dengan konten lainnya. Yang kedua, buat konten yang unik. Konten kreator dituntut untuk out of the box, berpikir jika konten kita kurang diminati berarti konten kita pasaran. Berarti kita harus berpikir keras agar konten kita itu berbeda dengan yang lain. Misalnya tuh ada konten tanya jawab, kita bisa mengambil narasumber seperti bule atau orang-orang asing. Yang ketiga, membuat pesan bersifat ajakan yang persuasif. Jika konten kreator mempunyai subscriber yang sedikit, pasti di awal atau di akhir video menyampaikan suara atau tulisan tolong like dan subscribe channel ini, karena like dan subscribe itu gratis loh. Poin keempat, membangun branding yang konsisten dan profesional. Membangun branding berarti mempertunjukkan citra kita di konten dan konsisten. Itu artinya setiap minggu atau sebulan sekali kita harus posting video YouTube agar subscriber kita tuh tahu bahwa konten kreator ini profesional dalam menyediakan konten digital pada audiens. Poin kelima yaitu membuat strategi konten. Konten kreator
tuntut kreatif dalam melihat peluang. Misalnya hari ini sedang viral konten podcast. Konten kreator bisa mengambil ide ini dan merubah isinya agar berbeda dengan yang lain, seperti podcast dengan keluarga atau orang random, tergantung tema yang diangkat dalam podcast tersebut. Yang kedua, di sini saya akan mereview konten media sosial, channel YouTube Cidanulis milik Habib Jafar. Yang pertama, jenis konten. Jenis konten adalah video yang diupload di YouTube. Tujuan konten adalah mengedukasi penonton tentang agama Islam. Itu agama yang penuh cinta dan mengajarkan toleransi untuk semua umat beragama di Indonesia. Yang kedua, bagaimana konten kreator dalam manajemen pengelolaan kontennya dari segi teknik, sumber data, originalitas data, teknik pengambilan, teknik kamera, teknik penulisan, teknik editing, dan special effect. Pengelolaan konten di channel Cidanulis yaitu mengupload konten 1 bulan itu bisa 2-4 konten atau lebih. Kita juga bisa request konten dengan menulis komentar di kolom video. Sumber data dari konten Cidanulis berasal dari berita viral di Indonesia, misalnya tentang fenomena TikTok, Jaksel, dan dari fenomena itu kita bisa mengambil narasumber dan bisa tanya jawab. Teknik penulisan skrip. Contoh di konten podcast, di awal konten dimulai dengan pertanyaan profil narasumber. Yang kedua isinya itu pertanyaan narasumber seperti tanya jawab. Yang terakhir itu penutup pesan kepada audiens. Teknik editing. Dalam channel ini editing dalam awalan ada opening, terus teknik special effect digunakan pada pembuatan konten pemuda tersesat. Contoh menggunakan suara motor bising, orang tertawa, ada api, hujan. Poin kedua itu dari segi kreativitas dan originalitas. Kreativitas dalam konten channel Cidanulis yaitu Habib Husain Jafar selaku pemilik channel membuat konten berbeda dengan yang lain, seperti collab dengan tretan muslim atau pemuka agama lainnya. Dari segi originalitas, walaupun konten Cidanulis seperti konten edukasi agama lainnya, tapi di sini ada yang membedakan, seperti kontennya yaitu diselingi humor, bercanda agar terkesan tidak serius. Karena audiens ini ditujukan kepada orang-orang yang masih muda, yang mempunyai humor yang masih tinggi. Yang ketiga, dampak isi konten, isi tulisan dan foto terhadap audiens. Dampak isi konten menurut saya mengajarkan kepada semua umat beragama di Indonesia, khususnya Islam, agar lebih toleransi kepada semua agama di Indonesia. Karena di Indonesia itu masih kurang adanya toleransi umat beragama. Isi tulisan. Saya review di salah satu konten Cidanulis berjudul Combo Toleransi Islam, Kristen, dan Buddha. Dalam kolom komentar banyak komentar positif seperti mengapresiasi konten tersebut, karena jarang ada orang yang membuat konten 3 agama itu digabung. Jadi menurut saya isi tulisan dalam konten ini udah baik. Ketiga, isi foto terhadap audiens. Contohnya, thumbnail yang digunakan menarik. Seperti contoh dalam konten pemuda tersesat, ada foto Habib Jafar, tretan muslim, dan Coki Pardede seperti orang berperang. Padahal isi kontennya cuman berdebat biasa saja. Sekian review konten media sosial saya. Ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.